Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Tak lupa juga selawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita tunggu syafaatnya di hari kiamat kelak. Di video kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit ceramah mengenai pentingnya pendidikan moral bagi remaja di era globalisasi. Seperti yang kita ketahui bersama, pada era ini banyak remaja kita yang terjerumus pada pergaulan bebas, tawuran antar pelajar, dan tak jarang juga mereka melakukan hal-hal yang sifatnya kriminal dan juga membahayakan diri mereka sendiri. Itu dikarenakan kurangnya pendidikan moral pada remaja tersebut. Pendidikan moral sekarang ini sudah dipandang sebelah mata dan dianggap tidak penting oleh beberapa kalangan. Padahal peran pendidikan moral itu sangat penting bagi perilaku dan mempengaruhi sifat seorang remaja. Pada era globalisasi ini, pendidikan moral tidak lagi bisa disampaikan melalui metode ceramah, khotbah, atau metode-metode konvensional lainnya. Metode-metode tersebut hanya memberikan pengetahuan kepada remaja tanpa mengubah perilakunya. Menurut Dobbert dan Winkler, pendidikan yang dominan adalah pendidikan moral di lingkungan keluarga. Pendidikan moral seharusnya diterapkan oleh para orang tua kepada anaknya sejak mereka kecil dengan menerapkan peraturan-peraturan yang sifatnya baik dan dilakukan secara terus-menerus. Mengenai pendidikan moral, menurut saya sendiri, pendidikan moral yang paling baik adalah pendidikan tentang agama. Mengapa? Karena pendidikan agama itu adalah pendidikan yang mempunyai peraturan-peraturan yang sifatnya baik, tanpa harus ada paksaan dari remaja tersebut untuk melakukannya, karena kan itu adalah agama gitu, kita harus melaksanakannya gitu. Bagaimana dengan pendidikan di lingkungan sekolah? Ya jawabannya itu sangatlah penting gitu. Lingkungan sekolah, lingkungan pertemanan itu menurut saya sama pentingnya dengan pendidikan moral di keluarga. Apalagi kita kalau selain di keluarga, kita seringnya bersama teman-teman, dan itu juga mempengaruhi kita bagaimana cara kita berteman, bagaimana teman kita, lingkungan pertemanan kita, itu sangat mempengaruhi pendidikan moral kita. Bila kita berteman dengan orang yang baik, pasti kita akan jadi yang baik gitu. Bila kita berteman dengan orang yang buruk, walaupun kita punya niat tidak mau ikut-ikutan, tapi pasti nanti juga akan kena dampaknya walaupun sedikit. Berbicara mengenai pertemanan sendiri, Rasulullah SAW pernah mengungkapkannya dengan satu hadis, dan hadis ini merupakan hadis populer. Kalian masih tahu hadis ini gitu. Itu dimisalkan dengan seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Jika kamu berteman dengan penjual minyak wangi, kamu bisa mendapatkan minyak wangi darinya, atau kamu bisa membeli minyak wangi darinya, ataupun kalau tidak, kamu bisa mencium bau wangi darinya. Namun kalau engkau berteman dengan pandai besi, engkau bisa mendapatkan percikan api darinya atau mencium bau yang tidak sedap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makna hadis ini adalah kita harus memilih pertemanan yang baik dan yang buruk. Jadi kita harus hati-hati. Saat ini banyak sekali remaja yang mempunyai moral cukup buruk. Itu dikarenakan akibat globalisasi, di mana mereka tidak bisa menyaring hal negatif dari pemakaian media sosial. Contohnya mereka melakukan tindak kriminal akibat tontonan televisi dan tayangan-tayangan yang tidak baik. Itu sangat disayangkan sekali, padahal remaja itu kan merupakan aset bangsa yang akan berharga di masa depan, akan berguna di masa depan. Oleh karena itu, marilah kita dukung pendidikan moral baik di lingkungan masyarakat, sekolah, ataupun di lingkungan keluarga dengan mematuhi aturan-aturan yang ada dan menghindari perilaku buruk, dan juga menghindari tontonan-tontonan yang merusak moral bangsa. Mungkin cukup sekian ceramah dari saya. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.